Suara benturan yang sangat keras itu ternyata berasal dari lemari tua yang dipakai untuk menyimpan warisan pusaka-pusaka leluhur. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bilik Horor. Kali ini channel Bilik Horor akan menyajikan cerita horor non mistis yang bisa menambah koleksi cerita horor buat teman-teman semuanya. Pada kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus dari Kota Semarang yang telah mengirim cerita horor ini. Semoga cerita horor ini bisa menambah koleksi cerita horor buat teman-teman yang menonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk langganan. Nanti kalau channel Bilik Horor mengupload video baru tentang cerita horor, maka teman-teman semua akan mendapatkan notifikasi khusus dari YouTube. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan memulai ceritanya. Ya, cerita kali ini tentang kisah seorang keluarga, ya, itu namanya Pak Slamet, ya. Pak Slamet itu yang diganggu oleh penunggu pusaka warisan, ya. Jadi Pak Slamet ini mempunyai kakek nenek, ya, kakek nenek yang mempunyai pusaka-pusaka, ya, seperti tombak, pedang, keris, ya. Nah, pusaka-pusaka itu, ya, itu diwariskan kepada Pak Slamet, ya. Kemudian Pak Slamet menyimpannya karena itu adalah warisan dari kakek neneknya yang harus dijaga, ya. Walaupun Pak Slamet memeluk agama yang taat, tetapi benda-benda pusaka itu tetap dirawatnya, ya, tetap dirawatnya. Kemudian setiap waktu tertentu pusaka itu dibersihkan, ya. Nah, suatu saat Pak Slamet itu mendapat warisan juga, ya, itu dari saudaranya, ya. Saudaranya itu juga pusaka, ya, pusaka itu berbentuk keris, ya, berbentuk keris. Nah, kerisnya itu, ya, itu tempatnya, ya, tempatnya itu berwarna coklat-coklat, kemudian pegangan kerisnya itu berwarna putih, ya. Kemudian tombaknya, ya, tombak dari kakek neneknya itu sepanjang 3 meter, itu ditaruh di tiang rumah, ya. Katanya sih nanti bisa mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu, ya. Nah, kemudian pusaka-pusaka itu ditaruh di sebuah lemari tua, ya. Pak Slamet selain mendapat warisan pusaka-pusaka itu juga mendapat warisan lemari, ya, untuk menyimpan pusaka, ya. Lemarinya itu adalah lemari kayu jati yang sudah tua, hitam itu, ya. Jadi kalau orang tidak terbiasa, rasanya terasa mistis sekali, ya, karena lemari itu sudah cukup tua dan warna hitam, ya. Jadi tadi Pak Slamet itu mempunyai warisan 2 pusaka, yang satu itu dari kakek neneknya sendiri, kemudian yang satu dari saudara jauhnya.
karena saudara jauhnya ini tidak memerlukan pusaka itu, akhirnya diberikan Pak Slamet ya. Kemudian pusaka itu diambil, kemudian dijadikan satu di lemari tua yang sudah disiapkan ya, lemari tua warisan dari kakek neneknya. Jadi pusaka itu dijadikan satu. Nah, ternyata pusaka-pusaka itu ada penunggunya ya, ada penunggunya ya. Nah, ketika pusaka yang dari kakek neneknya sama dari saudara jauh itu dijadikan satu, ternyata mereka ibaratnya tidak rukun ya. Pada malam-malam tertentu ya, pada malam-malam tertentu di dalam lemari itu terdengar suara benturan-benturan seperti orang berkelahi ya, orang seperti berkelahi, gludak 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 gitu. Nah ya, kemudian Pak Slamet mengamati, mendengarkan itu suara apa itu. Nah, Pak Slamet karena kakek neneknya itu juga orang pinter ya, karena dia punya pusaka-pusaka. Nah, Pak Slamet ini memang waktu kecil itu sama kakek neneknya itu sudah dikasih tahu pusaka ini seperti ini, anunya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Tapi memang waktu itu Pak Slamet masih kecil, jadi mungkin ilmu dari kakek neneknya itu belum sepenuhnya diserap ya. Tetapi minimal Pak Slamet sudah mengetahui bahwa sifat-sifat pusakanya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika pusaka dari kakek neneknya sendiri kemudian dari saudaranya itu dicampur, ternyata mereka tidak akur ya. Pada malam-malam tertentu setelah jam 12 malam itu ada suara yang dari lemari tadi yang gludak 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 gitu ya. Nah, Pak Slamet bertanya-tanya, kenapa ini pusaka kok pada berantem di dalamnya ya. Kemudian Pak Slamet menanyakan ke saudara jauhnya histori pusakanya yang diberikan ke Pak Slamet itu seperti apa. Kemudian saudara jauhnya itu memang ya tidak tahu banyak, tetapi ya ada sedikit info lah tentang pusaka itu. Dijelaskanlah kira-kira sifatnya seperti ini, seperti itu ya. Nah, ternyata pusaka itu tidak akur, mempunyai sifat yang berlawanan ya. Dan tidak sampai di situ ya, tidak sampai di situ. Pak Slamet itu mempunyai anak kecil ya, anak perempuan kecil itu umur kira-kira 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Semenjak pusaka dari saudaranya sama kakek neneknya, dari kakek neneknya dicampur, itu anaknya ya, anaknya yang umur 1,5 tahun itu setiap jam 12 ya sampai jam 3 pagi selalu nangis setiap hari, padahal sebelumnya itu tidak nangis. Nah, Pak Slamet juga merasakan tangisan anaknya itu seperti ketakutan gitu setiap hari, setiap malam itu anaknya yang umur 1,5 tahun itu menangis terus, tidak henti-hentinya ya, jam 12 sampai jam 3 ya, kadang jam 2 sudah diem, tapi kadang juga jam 3 baru diem ya, begitu seterusnya setiap malam. Nah, kejadian itu berlangsung selama 2 minggu. Karena kasihan sama anaknya, Pak Slamet kemudian mencari orang pintar, konsultasi apa yang harus diperbuat. Itu. Pak Slamet juga menanyakan kepada orang pintar itu ya, bahwa Pak Slamet mendapat warisan pusaka dari kakek neneknya, tapi juga mendapat dari saudara jauhnya. Pak Slamet menginfokan bahwa pusaka-pusaka itu punya watak yang
berbeda. Ya, akhirnya di dalam lemari mereka saling bertengkar, ya, menimbulkan suara-suara gaduh. Selain itu, anaknya yang berumur 1,5 tahun juga diganggu, ya, diganggu. Anaknya setiap malam mulai jam 12 itu menangis terus, ketakutan. Nah, kemudian orang pintar itu mengatakan bahwa pusaka-pusaka itu adalah penyebabnya. Penunggunya itu mengganggu anaknya yang umur 1,5 tahun. Kemudian suara gaduh itu juga pertengkaran antar mereka karena tidak akur. Jadi seperti manusia juga, kalau tidak akur ya bisa bertengkar gitu. Nah, kemudian orang pintar itu memberikan konsultasi bahwa para penunggu pusaka itu dalam tanda kutip harus disingkirkan. Jadi pusakanya itu tetap saja di situ, tetapi para penunggunya itu ibaratnya disuruh pindah, disuruh pergi. Kemudian Pak Slamet bertanya kepada orang pintar tersebut, ya, Pak Surono, ya, Pak Surono, ini bagaimana cara memindahkan para penunggu pusaka ini, ya. Penunggunya dipindahkan jauh, sementara pusakanya tetap di rumah karena itu adalah warisan kakek nenek saya. Saya harus mempertahankan pusaka itu walaupun cuma bentuknya saja. Tidak ada penunggunya tidak apa-apa. Toh penunggunya juga tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian orang pintar itu memberikan masukan, ya. Nanti orang pintar itu akan mendatangi rumah Pak Slamet dan akan mengadakan ritual untuk memindahkan para penunggu pusaka tersebut. Nah, Pak Surono minta waktu, ya, itu malam hari, ya, itu jam 8. Kemudian harinya sudah ditentukan, ya, kemudian pasarannya sudah ditentukan, ya. Kemudian setelah sesuai apa yang diminta Pak Surono, ya, tepat waktunya, ya, Pak Surono datang ke rumah Pak Slamet. Kemudian Pak Surono mengadakan ritual khusus, ya. Sepertinya Pak Surono itu berbicara dengan para penunggu pusaka itu, ya, para penunggu pusaka itu. Pada saat ritual, keluarga boleh menyaksikan, ya. Kemudian dengan memakai ritual-ritual khusus, ya, Pak Surono itu seperti menarik tambang, ya, menarik tambang seperti menarik, ya. Mungkin Pak Surono itu sedang menarik para penunggu yang ada di pusaka itu. Total pusakanya itu dari kakek nenek sendiri itu ada 5, kemudian yang dari saudaranya itu 1. Nah, jadi ada total 6. Jadi ada 6 penunggu. Nah, para penunggu pusaka penunggu ini yang rewel itu ada 4, yang 2 itu tidak, yang 2 itu diam, ya. Yang ada tombak, penunggu tombak itu diam, ya. Yang tombak itu diam, ya. Ada tombak besar, ada tombak kecil. Jadi yang ada tombaknya ini adalah penunggunya itu diam, tidak pernah mengganggu dan tidak membuat gaduh, ya. Yang membuat gaduh itu adalah 2 keris, kemudian 1 pedang, kemudian ada keris lagi yang dari saudara jauhnya itu. Kemudian Pak Surono menginformasikan ini yang dipindahkan, yang membuat ribut ini aja dan yang mengganggu, yang dari tombak tidak usah, tidak apa-apa, ya. Nah, setelah Pak Surono mengadakan ritual yang menarik itu tadi, seperti menarik sesuatu dari beberapa pusaka itu, kemudian seperti melempar keluar, ya, memakai bahasa tubuh seperti pantomim itu, melempar jauh, ya. Pak Surono mengatakan bahwa penunggu-penunggu itu
akan dibuang ke laut selatan, ya, ke laut selatan. Ritualnya itu cukup lama karena ada 4 pusaka, ya, yang 3 dari kakek neneknya, kemudian yang 1 dari saudaranya itu. Cukup lama. Pak Surono berkata sesuatu yang tidak dimengerti oleh keluarga yang menyaksikan. Sambil bergerak seperti pantomim itu menarik tambang, kemudian sempat Pak Surono itu berkeringat, ya, berkeringat untuk seperti menarik barang berat, ya. Mungkin penunggu pusaka itu agak ngeyel, disuruh pergi nggak mau. Mungkin penunggunya itu sudah lama ikut di pusaka itu, ya. Nah, menariknya berat sekali, ya, sampai keringatnya tuh gembloblos. Nah, kemudian setelah berhasil menarik, kemudian dilempar ke arah selatan, katanya dibuang ke laut selatan. Kemudian menarik lagi, dibuang ke selatan, narik, buang ke selatan. Nah, kemudian setelah beberapa lama itu selesai, ya, selesai. Tidak terjadi apa-apa lagi. Jadi Pak Surono itu kurang lebih selama 2 jam itu mengadakan ritual untuk membuang para penunggu itu. Nah, kemudian setelah dibuang penunggunya itu memang beberapa hari itu tidak ada suara gaduh di dalam lemarinya itu. Jadi di dalam lemari tua itu sudah tidak ada suara gaduh lagi, ya. Jadi sudah anteng, ya. Dan kemudian anaknya ini masih menangis, tapi tidak seperti kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin itu setiap malam. Kalau sekarang setelah para penunggunya ini dibuang, anaknya ini menangis hanya sesekali saja. Kemudian ditanyakan ke Pak Surono lagi, Pak Slamet datang ke rumah Pak Surono, Pak, anaknya masih menangis. Oh, itu hanya trauma saja, tapi nanti akan hilang, akan berhenti nangisnya. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Slamet masih mempertahankan pusaka itu, ya, karena itu warisan dari kakek nenek, tetapi penunggunya tidak ada. Jadi penunggunya yang ada hanya yang ada di tombak besar dan tombak kecil itu, ya, itu dipertahankan. Ya, itu tadi teman-teman cerita tentang diganggu penunggu pusaka warisan. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum langganan, silahkan berlangganan dengan cara menekan tombol subscribe, ya. Nanti teman-teman akan otomatis berlangganan apabila channel Billy Horor ini mengupload video-video horor, ya, akan mendapat notifikasi khusus, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses dari Kota Solo dan salam horor.